Selamat pagi. Pada video kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan oleh saya. Pada video ini, materi yang akan dijelaskan atau tugas yang akan dijelaskan politik nuklir senjata. Senjata nuklir adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya pemusnahan yang dahsyat. Sebuah bom nuklir mampu memusnahkan sebuah kota. Senjata nuklir telah digunakan hanya 2 kali dalam pertempuran semasa Perang Dunia Kedua oleh Amerika Serikat terhadap kota-kota Jepang, Nagasaki. Pada masa itu, daya ledak bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki sebesar 20 kilo ribuan ton. Sedangkan bom nuklir sekarang ini berdaya ledak lebih dari 70 megajutaan ton TNT. Negara pemilik senjata nuklir yang dikonfirmasi adalah Amerika Serikat, Rusia, Britania Raya, Prancis, Republik Rakyat Tiongkok, India, Korea Utara, dan Pakistan. Selain itu, negara Israel dipercaya mempunyai senjata nuklir, walaupun tidak diuji dan Israel enggan mengkonfirmasi apakah memiliki senjata nuklir ataupun tidak. Senjata nuklir pada dasarnya merupakan masalah klasik dalam hubungan internasional sejak dimunculkan pertama kali oleh Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua dalam bentuk bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima oleh Nagasaki bulan Agustus 1945. Senjata nuklir menjadi momok yang menakutkan bagi komunitas internasional. Setiap pembahasan mengenai kepemilikan, pengayaan, dan uji coba senjata nuklir selalu mengundang kontroversi di tingkat internasional. Karena merupakan ancaman terhadap perdamaian internasional masa depan, komunitas internasional akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara negara pemilik senjata nuklir, negara non-pemilik senjata nuklir, dan upaya internasional untuk melarang uji coba senjata nuklir. Senjata nuklir yang dimiliki negara maju diawali oleh Amerika Serikat sejak diluncurkan pertama kali tahun 1945 hingga tahun 1997. Amerika Serikat telah melakukan 22 kali uji coba 19 nuklir di Nevada. Hingga yang terbaru pada 23 Februari 2006, uji coba nuklir ini ditujukan untuk mempelajari perilaku plutonium ketika berada di bawah tekanan yang dibentuk melalui letusan. Amerika Serikat menyatakan bahwa uji coba nuklir ini tidak melanggar Traktat Pelarangan Uji Coba Komprehensif atau Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) karena uji coba ini tidak dapat memproduksi reaksi berantai. Sebagai bentuk keprihatinan dan kekhawatiran atas semakin berkembangnya uji coba nuklir yang dilakukan oleh banyak negara di dunia, maka dibentuk satu upaya penahanan laju uji coba nuklir ini. Upaya mengontrol penyebaran senjata nuklir telah dimulai sejak tahun 1940-an. Pada tahun 1950-an, Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan serangkaian uji coba nuklir menggunakan ratusan bom hidrogen debu radioaktif. Akibat uji coba nuklir ini telah merambat ke seluruh dunia, yang sekaligus memunculkan protes dari komunitas 22 internasional. Tekanan komunitas internasional merupakan keinginan untuk mengurangi konfrontasi Amerika Serikat dengan Uni Soviet setelah peristiwa Subban-Miselia Krisis tahun 1962 yang membuahkan kesepakatan Limited Disband Treaty tahun 1963. Kesepakatan ini melarang uji coba nuklir menggunakan ledakan di udara terbuka yang debu radioaktifnya dapat terbang menembus atmosfer bumi, termasuk juga pelarangan uji coba nuklir di ruang angkasa dan di bawah air. Upaya pelarangan uji coba nuklir sesudahnya membuahkan The Threshold Test Ban Treaty yang ditandatangani tahun 1974. Kesepakatan ini melarang uji coba nuklir di bawah tanah yang menghasilkan ledakan berkekuatan lebih dari 150 kiloton yang setara dengan 150.000 ton TNT. 10 kali lebih besar dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima tahun 1945.
Kesepakatan pelarangan uji coba nuklir terus mengalami perkembangan dan kemajuan dengan dibentuknya The Peaceful Nuclear Explosion Treaty yang ditandatangani pada tahun 1976. Kesepakatan ini melarang uji coba nuklir dengan menggunakan ledakan dengan batas minimal 150 kiloton asalkan digunakan untuk tujuan damai. Slide kelima, senjata nuklir menjadi perhatian utama negara-negara dalam komunitas internasional, baik bagi negara pemilik maupun non-pemilik senjata nuklir. Uji coba nuklir yang dilakukan negara di luar P5 menjadi ancaman tidak hanya bagi negara P5 sendiri, namun bagi komunitas internasional. Secara umum, nuklir menjadi masalah yang mengganggu keamanan internasional dan menyebabkan masa depan perdamaian dunia di ambang kehancuran. Uji coba nuklir yang dilakukan negara non-P5 merupakan bentuk eksistensi diri. Hal ini telah dibuktikan oleh India, Pakistan, dan yang terakhir oleh Korea Utara ketika masalah nuklir dilihat sebagai masalah yang mengganggu masa depan dunia. Maka perlu ditinjau lebih dalam posisi senjata nuklir yang membahayakan bagi dunia internasional ini. Dalam situasi ini, masalah keamanan dapat dilihat dalam 3 tingkatan, yaitu individu, negara atau bangsa, dan internasional. Tingkatan terendah pada keamanan individu dalam posisi ini, masalah keamanan muncul karena relasi antara negara dengan individu menjadi masyarakatnya, yang melihat adanya benturan kepentingan antar individu yang menjadi ancaman bagi negara. Dalam praktiknya, individu menikmati perlindungan yang diberikan negara terhadapnya, dan juga dapat mendapatkan manfaat dari upaya negara untuk mengamankan wilayahnya di tingkat nasional. Keamanan secara tradisional diterjemahkan sebagai respons atas ancaman yang datang dari luar dalam bentuk serangan militer. Para ilmuwan sangat cerdas akan hal lain jenis bom nuklir yang lebih kuat berdasarkan fusi nuklir. Edward Teller, seorang ilmuwan di proyek Manhattan, khususnya akan menjadi kekuatan terdepan mendorong senjata baru ini dan kemudian akan dijuluki Bapa dari H-bom. Ahli-ahli membelah atom untuk menciptakan energi super baru ini. Bom mereka juga akan dikenal sebagai bom hidrogen, termonuklir bom, super atau hanya H-bom, akan menciptakan energi dengan menggabungkan atom bersama. Sedangkan bom fisi mendapatkan kekuatan penghancurannya dengan cara membelah atom dan memulai reaksi berantai nuklir untuk menghasilkan energi. Bom fusi melangkah lebih jauh, menggunakan panas dari fisi untuk membentuk atom hidrogen bersama-sama. Kekuatan bom nuklir dasar berasal dari energi yang dilepaskan ketika sebuah inti atom dibombardir dengan neutron ekstra. Jika sejumlah bahan Shell dapat disatukan dengan cepat, dimungkinkan untuk membuat rantai reaksi yang melepaskan energi dalam jumlah besar. Ini bisa digunakan untuk sebuah bom. Senjata nuklir harus mengandung bahan fisil. Satu-satunya unsur kimia yang mungkin digunakan untuk perangkat nuklir adalah uranium-233, uranium-235, dan plutonium-239. Tetapi hanya U-235 dan Pu-239 yang telah digunakan dalam penggunaan nuklir senjata. Kebanyakan senjata nuklir modern adalah bom fusi. Kekuatan bom fusi secara teoritis tidak terbatas. Meskipun efek dari pertukaran nuklir yang besar sulit untuk dinilai, beberapa sarjana telah memperingatkan bahwa apa yang disebut musim dingin nuklir dapat terjadi, di mana bumi akan mengalami periode kegelapan yang berkepanjangan dan suhu baku turis menyebabkan hilangnya nyawa yang signifikan. Selain kematian dan kehancuran yang disebabkan oleh panas, gelombang kejut dan badai api yang disebabkan oleh ledakan nuklir, sejauh ini dampak yang paling berpotensi merusak dari perangkat nuklir datang dari radiasi dan kejatuhan radioaktif yang mengikuti ledakan awal. Beberapa bagian dunia sekarang tidak dapat dihuni karena kontaminasi ini.
Perjanjian Larangan Uji Coba Parsial 1963 melarang uji coba nuklir di atmosfer, di luar angkasa, dan di bawah air. Perjanjian Larangan Tes Komprehensif 1996 melarang semua tes, tetapi belum diberlakukan. Beberapa negara bagian telah melakukan uji nuklir damai untuk digunakan dalam teknik sipil, programmering, dan konstruksi, meskipun ini pada dasarnya sangat mirip dengan tes senjata. Senjata nuklir tidak memiliki makna sebagai strategi militer. Beberapa dengan senjata taktis yang bisa dikontrol penggunaannya dalam melumpuhkan musuh, dampak bom nuklir tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, termasuk penggunaannya. Dampak dari penggunaan senjata nuklir tidak hanya terbatas pada negara-negara yang berperang, melainkan bagi seluruh dunia. Senjata nuklir adalah ancaman eksistensial kemanusiaan. Kemungkinan meningkatnya jumlah dan penggunaan senjata nuklir, baik sengaja maupun tidak sengaja, akan tetap menempatkan dunia dalam ancaman dan menghantui umat manusia. Kedua jenis proliferasi tersebut terikat dalam perdebatan yang lebih luas. Apakah penyebaran senjata nuklir dapat membantu menjaga perdamaian dengan membujuk menahan diri? Atau apakah lebih banyak senjata nuklir dan lebih banyak negara bersenjata nuklir secara inheren membuat tidak stabil dan berbahaya? Ada alasan mengapa negara memilih untuk membangun atau tidak membangun bom itu. Ke depan memiliki banyak segi dan tergantung pada sejumlah faktor yang berbeda. Kisaran ini dari pertimbangan keamanan, ancaman dan lingkungan, politik dalam negeri, lingkungan nomiks, norma dan pentingnya kepribadian tertentu yang dulu atau sedang berkuasa pada waktu-waktu tertentu. Tapi itu juga sering mencerminkan politik yang lebih luas dan budaya strategis suatu negara. Teori budaya strategis menunjukkan hal itu. Setiap negara dapat mengalami, memahami, dan menanggapi ancaman eksternal lingkungan dengan cara yang berbeda sebagai akibat dari budaya strategis khusus mereka. Itu adalah lensa budaya tertentu yang dibentuk oleh sejarah, nilai, tradisi, kepercayaan, dan geografi yang mempengaruhi perilaku negara terhadap senjata nuklir dan nuklir ancaman. Budaya strategis suatu negara akan berdampak pada masing-masing penggerak ini dengan cara yang berbeda. Mencari cara dan memberikan lensa kontekstual untuk kebijakan dan tindakan. Misalnya, khusus persepsi ancaman, sifat debat politik, pemahaman peran negara di dunia, dan bahkan hubungan antara teknologi dan masyarakat. Sekian hasil presentasi saya mengenai pada tugas kali ini. Jika ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang mendetail, saya mohon maaf. Selamat pagi.